tanah yang subur siap untuk ditabur. Benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Tuhan yang lain mengurusi balik kekisahan Tuhan. Bila dosa pun ampun, membantu upaya dengan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, kekuatan yang baru, Tuhan sanggup bahkan yang biasa, luar biasa. Lemah jadi kuat, tidak lain jadi berkat. Semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Dan insya Allah, setiap kata kalimat isi dari Tuhan, segala kemuliaannya buat Tuhan. Hari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan. Ayo kita putaran yang paling meriah buat Tuhan. Silahkan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya dan tujuannya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara, kalau kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kelima, kita langsung dari bagian B. Ayatnya yang kelima kita langsung bagian B. Ibrani pasal yang ke-13 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Sekali lagi saudara, 3. Ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan membaca saudara dengan sebuah kesaksian dari seorang adik rohani saya. Dimanapun lama dia ketemu sama saya, dia bilang begini, Kak, aku belum lama ini Kak mengalami masalah, mengalami satu keadaan yang sulit, mengalami satu kondisi yang konsekuensi dari keadaan itu berat buat aku Kak, itu sulit buat aku Kak. Dan aku udah doa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada kenyataannya Kak, Tuhan gak nolong saya. Pada kenyataannya Kak, Tuhan seperti membiarkan saya. Kalau saudara dengar kesaksian ini, dan mungkin juga saudara pernah alami, mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, kok kontradiksi ya Pak Pendeta dengan keadaan itu, dengan kesaksian itu, dengan apa yang sudah kita baca, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Saya mau bilang saudara, dalam Ibrani 13 ayat 5 ini saudara dikatakan begini saudara. Kata membiarkan, bahasa aslinya ini saudara adalah melepaskan atau membiarkan terlepas. Sedangkan kata meninggalkan itu bahasa aslinya punya makna menjauhkan diri. Artinya begini saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang harus kita pahami adalah apa? Selama perjalanan kehidupan kita, tangan Tuhan selalu memegang kita, katakan amin. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlepas dari Tuhan. Kemudian Tuhan juga selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Jadi dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan setia menyertai, katakan amin. Nah, tapi ada saat di mana Tuhan seperti membiarkan kita, dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, supaya kita memahami saudara. Dengan judul khotbah hari saudara adalah Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang membiarkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membiarkan. Amin. Mungkin saudara kata, Pak Pendeta, ya itu yang pernah saya alami, bahkan itu yang sementara saya hadapi hari ini. Saya mau bilang saudara, kita akan sama-sama memahami Tuhan. Apa alasan Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya, padahal janjinya Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kalau saudara dan saya punya pemahaman ini saudara, saya punya harapan, doa saya, saudara punya pengertian yang benar, maka dalam perjalanan kehidupan kita akan senantiasa melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Haleluya. Nah, dalam judul khotbah Tuhan yang membiarkan, apa alasan Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya? Yang pertama saya mencatat, karena untuk menyadarkan kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyadarkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menyadarkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk buat saya sadar.
Coba kita lihat ayat yang kedua dalam Ulangan 8. Ulangan 8 ayatnya yang kedua, sama-sama kita baca. Yuk, Ulangan 8 ayat 2 yang sudah disana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Ingatlah kepada atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama, dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah atau tidak. Coba kita lihat bagian awal dikatakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas, sama-sama bilang sama saya, atas kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mengizinkan. Amin. Di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun ini dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu. Saya mau bilang saudara, kita sudah bahas 2 minggu lalu bahwa Tuhan bisa saja bawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan dalam waktu yang singkat. Kita sudah pernah bahas perjalanan normalnya kalau jalan kaki, kalau based on kesaksian atau kisah dalam Alkitab itu 10 hari saudara, itu pun sudah bolak-balik saudara. Kalau penelitian masa kini bilang orang hari ini kemampuannya 1 hari jalan 8 jam saudara, kurang lebih 20 hari saudara. Nah, tapi begini saudara, Tuhan seperti membiarkan mereka ada di padang gurun itu selama 40 tahun saudara. Dan saya mau bilang saudara, padang gurun bukanlah bicara tentang kondisi yang mudah. Padang gurun bukanlah bicara tentang kondisi yang gampang. Kalau suruh memilih, saya mau bilang saudara, saya percaya semuanya mau hidup yang mudah saudara. Betul ya? Bahkan makanya kalau kadang-kadang kita doa saudara, kita punya harapan hidup kita di bumi seperti ini. Tapi ternyata bangsa Israel Tuhan izinkan ngalamin padang gurun seperti dibiarkan 40 tahun melewati padang gurun, berputar-putar di padang gurun. Ternyata kita bisa melihat karena Tuhan mau menyadarkan mereka, katakan amin. Mereka adalah bangsa yang sombong, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang berpikir bahwa Mesir jauh lebih baik daripada tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Makanya melalui kondisi seperti dibiarkan itu, Tuhan mau menyerahkan mereka, hei, kau butuh Tuhan dalam hidupmu, kau butuh aku dalam hidupmu. Dalam kondisi itu Tuhan mau mengajarkan mereka tentang kerendahan hati. Dalam kondisi itu Tuhan mau menyerahkan mereka bahwa apa yang aku sediakan di tanah Kanaan adalah yang jauh lebih baik daripada Mesir. Karena kalau saudara ingat ya, bangsa Israel itu saudara, itu mereka selalu punya pikiran bahwa Mesir jauh lebih baik. Makanya setiap ada masalah, tantangan, kesulitan di padang gurun, mereka selalu bilang sama Musa, Musa lebih baik kami di Mesir, Musa lebih baik kami kembali di Mesir dan lain sebagainya. Makanya satu hamba Tuhan bilang begini, saudara-saudara, hamba Tuhan bilang begini, hanya butuh 10 hari mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tetapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel saudara. Dengan Tuhan membiarkan mereka di padang gurun, Tuhan mau menyadarkan bahwa apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih baik. Saya mau bilang saudara, dalam hidup mungkin hari ini saudara sementara diizinkan Tuhan seperti dalam kondisi dibiarkan Tuhan, dalam masalah, dalam tantangan, persoalan, dalam rumah tangga muka, dalam pekerjaan, bisnis, kesehatan muka. Saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan itu untuk menyadarkan kita, katakan amin. Saya nggak tahu secara spesifik apa yang Tuhan mau sadarkan dalam kehidupan saudara. Itu tugasmu untuk mengevaluasi itu. Tapi kalau Tuhan lagi izinkan itu, sadarlah. Sadarlah untuk apa? Untuk maaf pagi-pagi, Pak, minta pagi-pagi, khotbahnya keras banget lah, nggak apa-apa lah ya. Saya mau sebenarnya semuanya ketawa-ketawa dari awal, tapi ya, saya percaya jemaat Alam Sutra dewasa secara rohani. Amin. Jadi sekali lagi sudah mampu menikmati makanan yang keras hari ini, saudara. Karena kalau cuma ketawa-ketawa pulang nggak bawa apa-apa, ntar bahaya. Saya yang tanggung jawab sama Tuhan. Nanti sampai di rumah orang tanya, pendeta Mas saya waktu apa? Gak tahu, pokoknya lucu. Itu yang bahaya. Setidaknya kan saudara tahu Tuhan mau saya dewasa, Tuhan membiarkan untuk apa? Menyadarkan saya yang bagus. Yang mau bilang sekali lagi saudara, kalau hari ini Tuhan sementara izinkan saudara dan saya lagi dalam kondisi seperti yang Tuhan membiarkan, saya mau bilang saudara, sadarlah. Karena bisa jadi Tuhan lagi mau pakai itu untuk menyadarkan kita. Dari apa? Bisa dari kesombongan kita. Karena kadang-kadang kalau Tuhan tolong terus, kadang-kadang bisa jadi sombong saudara. Kadang-kadang hidup kalau nggak ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kadang-kadang kita bisa pikir bahwa kita mampu menjalani semuanya tanpa Tuhan. Itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa membiarkan kita dalam kondisi yang sulit untuk menyadarkan kita butuh Tuhan. Teriak-teriak. Amin ke apa ke? Sekali lagi, nggak apa-apa. Saya udah sarapan, saya bisa kuat 10 kali seperti itu. Kadang-kadang, kadang-kadang.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan. Tapi seperti ini kan, saya udah ngomong susah payah, nggak ada yang aneh. Tuhan lagi mau mengajarkan saya jangan berharap pada manusia. Jangan ketawa, bertobat. Ini kalau emosi ketawain deh. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ya Tuhan bisa izinkan saudara saya ngalamin sakit hati, kecewa untuk menyadarkan kita jangan berharap pada manusia. Terima kasih buat setengah yang sudah bertobat. Iya kan? Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara saya sepertinya dibiarkan dalam keadaan kekurangan untuk mengajarkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya mengucap syukur. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Iya kan? Kalau ayah yang paling mengerti biasanya saudara. Kalau ayah lagi didik anak yang kadang-kadang ya, saya sekali anak saya main pintu saudara. Anak saya 1 tahun tuh bisa jalan, tuh bisa ngomong, puji Tuhan. Generasinya kurang itu sekali namanya. Tapi cerewet sekali. Mati. Mungkin jadi pendeta. Dia tahu papinya cerewet, kalau ini bak, jadi mungkin ya. Saya mau bilang ya, tapi kalau lagi main pintu, saya udah kasih tahu, Joanna jangan, jangan. Angin disuruh dia. Kadang-kadang sebagai ayah saya biarin sampai kejepit. Bukan saya mau jahat, supaya dia sadar main pintu itu bahaya sudah. Cuman ayah ngerti, kalau ibu kadang-kadang nggak tega. Kadang-kadang ada ibu belain anak di depan ayah, nggak boleh itu dosa. Betul bapak-bapak? Jangan tahu aku bertobat. Kalau orang tua ayah lagi kasih tahu ibu, diam aja. Iya, betul bapak-bapak? Kasihan bapak-bapak yang tadi semangat langsung disikut. Apa? Langsung tertekan. Saya mau bilang ya, supaya dia sadar main pintu itu bahaya. Tuhan pun kadang-kadang begitu. Makanya kalau Tuhan lagi sepertinya membiarkan, bilang kanan kirimu sadar. Bilang sampai ngomong juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa alasan Tuhan mengizinkan seperti dalam kondisi membiarkan setiap kita? Yang kedua adalah untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya untuk menguatkan. Kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Hingga ia bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia akan apa? Kepada barang siapa ya? Pertanyaan saya, pencobaan itu enak atau sulit? Sulit. Pencobaan itu berat atau tidak? Berat. Tetapi dalam hal ini harusnya kan logikanya begini saudara. Kalau dari perspektif kita, harusnya yang terbaik yang Tuhan lakukan adalah menolong, menghindarkan kita dari pencobaan, melepaskan kita dari pencobaan, mengangkat kita dari situasi yang sulit. Tetapi tadi ada hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Tapi dalam ayat ini Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mengangkat, Tuhan tidak membebaskan. Malah Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi bahasa lainnya, Tuhan lagi membiarkan orang, saudara dan saya dalam pencobaan. Dan tapi Tuhan bilang berbahagialah. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, ada saat di mana Tuhan tidak menolong kita. Ada saat di mana Tuhan seperti membiarkan kita. Saya mau bilang saudara, tujuannya adalah untuk supaya saudara menjadi tahan uji. Sama-sama bilang sama saya punya daya tahan. Sama-sama bilang sama saya menjadi lebih kuat. Tadi pagi Tuhan kasih hikmat begini saudara. Pertolongan. Jadi Tuhan tuh punya tujuan akhir dalam hidup kita. Salah satunya adalah membuat saudara saya jadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya kuat. Amin. Entahkah iman kita yang kuat, karakter kita yang kuat, kekuatan kita secara keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, dan pertolongan Tuhan hanyalah salah satu cara Tuhan supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Kalau Tuhan pertolongan Tuhan itu tidak membawa kita pada tujuan akhir, makanya kadang-kadang Tuhan seperti tidak menolong kita karena Tuhan mau kita mencapai tujuan akhir. Katakan amin. Sederhana begini, saudara rebus telur. Itu air panas. Kalau telur itu bisa ngomong, mungkin dia udah teriak. Panas. Iya kan? Tapi kita biarkan telur itu dalam air panas itu, proses itu untuk menguatkan telur itu
dari yang gampang pecah jadi punya daya tahan. Gimana analogi saya? Mantap ya? Nggak ada menit yang gini, cuma saya doang nggak ada kerjaan. Tapi betul ya, saya percaya semuanya pasti tahu telur rebus ya. Itu kan telur yang gampang pecah, yang ringkih, yang fragile. Ketika direbus, jadi kuat kan? Jadi punya daya tahan. Nah, Tuhan juga bisa izinkan. Kalau nggak dibiarkan, telur itu nggak jadi kuat. Yaudah, saya pakai analogi yang lain. Saya suka fitness, walaupun nggak konsisten karena kesibukan. Pendeta Jusri banyak jatuh bintang iklan. Tadi ya, mana live lagi, sombong banget saya, nggak tahu bercanda gua. Nah, jadi ya, saya suka fitness walaupun nggak konsisten. Karena kalau saya konsisten, saya tahu tuh bisa bahaya. Kalau baru saya udah kekar, sudah udah berotot bahaya, saya kalau bisa. Shalom, harus suka cita. Haleluya. Gak mau bilang najis juga silakan. Nah, gak usah diomongin najisnya, ya Tuhan. Saya kan bercanda. Jadi ya, saya suka fitness dan waktu itu saya pernah daftar fitness. Personal trainernya Jemaat Tiberias. Saya baru tahu setelah saya daftar. Sudah daftar, mana ambil yang 6 bulan sekaligus lagi kan? Baru dia ngaku, Kak, saya Jemaat Tiberias. Darus, kenapa lu gak ngomong dari awal? Kalau dari awal dia ngomong, saya tahu kan. Kadang-kadang jemaat itu suka begitu deh. Saya mau bilang ya tolong dong, kalau ketemu saya kasih tahu saya jemaat gitu dari awal. Kemarin saya ke Bandung, apa pasti curhat ya jemaat ini Al-Quran kan udah kayak family. Ya. Saya makan di jalan Cibadak, betul Cibadak. Saya makan Cibadak, saya lihat, saya cari yang nggak terlalu rame lah supaya ada ketenangan. Karena sudah 3 kali saya ke situ, tiba-tiba ada yang foto lah, tiba-tiba ada yang lihat saya sambil liatin video khotbah saya lah. Jadi saya berusaha cari yang tempat yang nggak terlalu ramai. Ya udahlah, saya cari tempat yang terlalu ramai. Makan itu, makan soto di sana. Terus saya cari, saya nyempil di samping dinding, saudara. Di kayak gini saya nyempil begini, saudara. Pokoknya nyempil banget. Kelihatan. Karena saya pengen makan dalam ketenangan. Karena di tempat Tuhan kadang-kadang saya makan direkam, di foto. Jadi saya makan nyempil. Cuma ada 2 orang di depan saya. Saya sama istri saya makan 2. Jadi ada orang 2 orang di mana? Sama kan udah nggak kelihatan kan, aman. Penjualnya anti Kristen aman lah ya. Dan makan udah enak, udah makan berkeringetan. Pokoknya udah nggak jadiin sama sekali. Cuma 2 orang di depan saya. Mereka biasa aja, saya lihat mereka nggak ada jadi udah aman. Udah terang-terang tentang enggak. Pas mereka mau pergi, mereka Pak Pendeta permisi. Hei, kenapa lu nggak bilang dari tadi? Tiba-tiba baru keluar, udah selesai Pak Pendeta permisi. Hei, tahu gitu kan saya datang lihat table manner. Jangan ketawa tolong ya. Kasih tahu dari awal. Iya. Banyak pengalaman saya begitu saudara. Jadi di pesawat juga pernah saya ke Manado. Ada bapak di samping, santai ya. Kayaknya nggak ada ngomong dari awal. Biasanya kalau orang jemaat yang normal dari awal udah selalu Pak Pendeta gitu. Ini udah mau turun 3 jam saya udah mau udah. Baru saya jemaat Manado darah Yesus. Jadi itu udah terakhir baru dia ngomong. Saya kemudian bukan berdaftar 6 bulan. Ya ini saya udah diajarin sana, udah ngangkat, saya ngangkat beban saudara. Dia kasih yang berat-berat dan sedang. Berat banget. Dan dia bilang lagi begini, ya Kak, saya kadang-kadang harus membiarkan ngangkat sendiri ya, supaya kakak ototnya jadi besar katanya. Karena kalau saya tolongin terus, yang gede dengan saya bukan bapak. Ya betul juga sih, betul kan? Kan dia mau saya jadi gede, bukan tangan dia makin gede lagi kan? Jadi saat dia biarkan, apakah itu menyiksa? Iya. Dia membiarkan saya ngangkat beban yang berat banget, dia berat banget. Nah saya kan pendeta kan malu juga kalau saya kelihatan lemah kan. Jadi dia pilih kadang-kadang gede banget, saya bilang, wah Tuhan biji mata udah mau keluar. Tapi itu dia biarkan supaya saya mencapai tujuan saya akhirnya adalah menjadi otot yang kuat. Nah Tuhan juga sama. Tuhan juga dalam kehidupan kita kadang-kadang seperti membiarkan kita karena Tuhan mau kita jadi kuat.
Karena kalau Tuhan tolong terus, kapan kita jadi kuat? Amin. Jadi kalau hari Tuhan seperti membiarkan saudara saya dalam masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, bukan karena Tuhan gak peduli, bukan karena Tuhan meninggalkan, Dia selalu ada, tapi Dia izinkan kondisi seperti membiarkan itu untuk membuat kita kuat. Semakin kita kuat, semakin layak kita terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah ya. Bilang sama kanan kiri, Tuhan bisa membiarkan untuk menguatkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Yang terakhir harus bersiap-siap. Yang ketiga, apa alasan Tuhan mengizinkan saudara dan saya seperti dalam kondisi membiarkan? Yang ketiga, karena kita tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, karena tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya, karena kita tidak mengerti. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca ayat terakhir kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sebab bukanlah dan jalanmu bukanlah, demikianlah ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya dan rancanganku dari, sekali lagi ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa? Tingginya jalanku dari jalanmu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita dan janjinya pasti digenapi. Tapi ada saat dimana musuh bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi ada saat dimana saya udah minta tolong, Tuhan gak tolong. Ada saat dimana Tuhan gak tolong saya, Tuhan seperti membiarkan saya. Yang ketiga, apa alasan Tuhan seperti membiarkan saudara dan saya? Sebenarnya bukan Tuhan membiarkan, Tuhan sudah menolong, tetapi kita yang tidak mengerti, tidak melihat, tidak tahu cara Tuhan dalam menolong kita. Karena gini, seringkali kita tuh begini saudara, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, kita minta tolong sama Tuhan. Di pikiran kita sudah di-set, kita udah nge-set sendiri, Tuhan akan menolong saya dengan cara ini, Tuhan akan menolong saya dengan begini. Inilah cara pertolongan Tuhan. Pernah gak ngalamin gitu? Saudara lagi butuh uang nih, dalam pikiran saudara tiba-tiba uang jatuh dari langit, jual. Iya. Dalam pikiran saudara, oh yang akan tolong saya atasan saya, keluarga saya, atau teman saya. Kadang-kadang di pikiran kita begitu. Jadi ketika dari teman kita, atasan kita, keluarga kita gak ada yang tolong kita, kita pikir Tuhan lagi biarin kita. Karena kita sudah set caranya, padahal Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang kita duga untuk tolong kita, saudara. Iya kan? Saya jadwal yang baru kemarin, saudara, membuat saya harus kejar waktu yang mepet, saudara. Dan di pikiran saya, Tuhan akan menolong saya dengan membuat Jakarta jadi kosong. Setidaknya jalanannya gitu, saudara. Ya kan? Di pikiran saya, dan mungkin juga di pikiran saudara, bahwa Tuhan bukan jalannya jadi lancar, jadi nggak ada mobil, jadi lancar, saudara. Itu kan pikiran kita ya. Tuhan, tolong Tuhan lancarkan perjalanan supaya saya tiba sampai misalnya dari sini ke CP dalam waktu singkat, Tuhan. Di pikiran saya, tol Jakarta Tangerang itu kosong. Akan at least lancar, saudara. Jadi ketika saya ketemu macet, saya bisa berpikir, Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan kok membiarkan saya? Padahal saya mau bilang ya, Tuhan bisa tolong dengan segala macam cara. Salah satunya cara Tuhan menolong saya adalah mulai hari ini Tuhan kirimkan patwa untuk ada di depan mobil saya. Terima kasih buat Jemaat Alam Sutra yang sudah memberkati saya dengan patwa hari ini. Saya sudah pendeta rasa artis. Jadi kalau saya jalan ada nyium, itu karena lagi buru. Kalau dulu saya kalau jalan buru, saya takut disumpahin orang. Siapa sih? Ngebut. Nah itu adalah kalau dulu saya selalu pesan, kalau ada mobil buru-buru hari Minggu, jangan sumpahin, kalian itu pendeta saudara. Tapi sekarang sudah ada tandanya, ada
Karena minggu lalu saya sudah suruh tim saya keluar kepala di jendela. Ada nggak ada yang ini. Tuhan punya cara menolong. Kalau saudara ingat kesaksian saya pengen banget waktu itu nyampe Jakarta jadi boyband, dunia entertain, sukses di entertain. Ya, jadi boyband. Saya ikut satu pemilihan boyband. Dan kalau menang dari boyband berangkat ke Korea. Saya sudah bilang, Tuhan, saya udah Tiberias garis keras itu sudah. Kalau dibuka hati saya tulisan Tiberias. Belakangnya alam suka. Tulisan Tuhan, Vini Vinci. Aku datang, aku lihat, aku menang. Oke, saya nyampe sana, saya berapa semua ke stasiun sini, saya datang sama Yesus. Ini saya ketemu semua orang TV, orang produser, sampai yang dari Korea, saya dalam sama salat. Udah, anyong. Akhirnya masuk 20 besar. Singkat cerita, Tuhan membiarkan saya gagal di 20 besar itu. Lama saya, Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya? Tuhan biarkan saya gagal dalam 20 besar ini. Udah belajar bahasa Korea. Nih, opsi sarannya, gitu. Pokoknya orang-orang kalau ngomong, pokoknya tekan dulu di leher. Tapi kenapa saya merasa Tuhan membiarkan saya? Karena saya nggak ngerti cara Tuhan. Karena ternyata sebenarnya Tuhan sudah tolong saya dengan cara yang berbeda, yaitu supaya saya nggak berangkat ke Korea. Karena Tuhan sudah siapkan saya untuk bentuk boyband di Indonesia. Dan secara dengan segala hati, secara popularitas, kalau saya lihat, saya bandingkan dengan yang dari Korea. Waktu itu sama-sama aja. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena saya ke Korea, pelayanan saya tetap bisa berlanjut. Dan akhirnya apa? Boleh jadi sampai hari ini sekarang. Tujuan yang tercapai, bahkan yang lebih baik yang Tuhan sediakan di balik semua. Kenapa? Karena Tuhan izinkan proses itu. Saya nggak ngerti, karena saya nggak melihat. Tapi ketika saya nggak ngerti, bukan berarti Tuhan nggak tolong. Jadi kalau hari saudara dan saya seperti dibiarkan, Tuhan percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cuma seringkali caranya Tuhan belum kita lihat, caranya Tuhan belum kita ngerti. Tapi kalaupun Tuhan nggak bisa dimengerti, Dia tetap Tuhan yang selalu dapat dipercaya, katakan. Saya terangkan satu aja kesaksian saya sebelum saya tutup khotbah saya. Ada momen di mana saya pengen banget punya mobil. Saya pengen banget punya mobil. Dan ada satu mall di Jakarta Barat, undian kalau belanja berapa tuh dapat koin, dapat mobil. Saya nggak usah sebut nama mallnya, sebut saja dia CL, saudara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya sudah Tiberias garis keras. Itu mobil kan biasa itu, ada brosur. Jadi brosur ini saya udah Tiberias garis keras, yang rapi terus lalu sampai hilang gambarnya. Saya punya iman itu gambar hilang karena pindah ke garasi saya. Akhirnya kan gitu ya, kalau mobil kan hadiahnya ditaruh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah mall di atrium ini. Tiberias garis keras setiap hari. Saya datang ke mall itu. Setiap hari ini mobilnya. Dia kan ada security-nya. Kalau ketahuan nanti saya dimarahin, kita harus berhikmah. Jadi kalau berjalan mungkin saya harus sambil ya hari bola kenapa berminyak terus ya? Ternyata emang boleh urapin mobil, boleh lah, boleh. Di
showroom, saudara berarti ini jangan di garasi, di parkiran, jangan. Apalagi mobil pendeta, jangan. Saya urap sampai pada hari H dari atas itu ada beberapa lantai ramai, banyak orang yang pengen satu mobil. Dari atas saya mulai bilang, Tuhan tolong saya, aku butuh untuk pelayanan dan juga pekerjaan. Puji Tuhan ketika nomornya 2 nggak dapet. Kok saudara bahagia itu cerita sedih ya? Nggak dapet. Kenapa? Karena dalam pikiran saya mau mobil. Cara Tuhan adalah dengan saya menanggung dia itu. Tapi Tuhan seperti membiarkan saya gagal di sini. Karena ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan berkati pekerjaan saya, bisnis saya, sehingga saya mampu membeli mobil dengan kemampuan asli saya, bukan dari sini. Jadi Tuhan punya suatu macam cara. Kalau Tuhan izinkan saudara saya hari seperti dalam keadaan dibiarkan Tuhan, percayalah. Artinya saudara belum mengerti caranya Tuhan. Tapi sekali lagi, sekalipun dia Tuhan yang tidak dapat dimengerti, dia selalu Tuhan yang dapat dipercaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang sama itu, dia Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini pernah kamu perkataanmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar kenindahan yang berdoakan. Yesus menjawab kenindahan yang berharapkan. Bukan salahnya di waktu yang tepat. Bukan melihat Tuhan melihat. Mari sama-sama doa. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya Tuhan yang tidak pernah membiarkan setiap kita. Jadi kalau hari ini Tuhan sepertinya membiarkan saudara dan saya, percayalah, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan setiap kita, memegang tangan setiap kita. Tapi Tuhan izinkan kondisi itu untuk menyadarkan setiap kita. Oleh sebab itu mari sadarlah dan bertobatlah. Yang kedua, Tuhan izinkan keadaan seperti membiarkan kita untuk menguatkan setiap kita. Karena melalui masa-masa yang sukar, iman kita bertumbuh, karakter kita bertumbuh. Semakin kita besar, semakin kita kuat, semakin layak kita terima berkat Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, kalau Tuhan izinkan saudara saya seperti dalam kondisi dibiarkan, seringkali bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi karena kita tidak mengerti cara Tuhan, karena kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu belajar percaya, Dia Tuhan yang tetap bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sambil angkat tangan, katakan, sekalipun aku tidak melihat Tuhan, aku tetap percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong, Tuhan pasti memulihkan. Sambil angkat tanganmu di hadapanku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun
firman Tuhan, kami akan melihat berkat pemulihan mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi yang hadir, semuanya juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan buat Vina bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Petrus keluarga besar juga Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat Tuhan untuk Catherine, Pak Akui, anak-anak keluarga besar diberkati Tuhan. Pak Peter, Leo keluarga besar semuanya diberkati Tuhan. Ucap berkat untuk memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ucap berkat anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, bersih, juara, punya masa depan yang luar biasa, berprestasi untuk pemulihan nama Tuhan. Para kami menyerahkan tempat yang Tuhan berkati, yang kami kasih untuk tempat di harta pemulihan keluarga besar Tuhan berkati. Dan kami yang sudah dengan luar biasa apapun bagiannya semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang kami sayangi, kepala sidang kami, mereka dari dipakai jalan cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Bangsa dan negara Indonesia pemulihan Tuhan dinyatakan. Sementara kami pulang Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan sudah kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Selesai ya. Oke, thank you udah selesai semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, bye bye.